wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjut materi yang baru ya hari ini tentang transformasi. Nah, di dalam transformasi ini ada 4 poin, 4 yang akan kita bahas. Yang pertama itu translasi, kemudian ada refleksi. Translasi itu kata lain dari pergeseran, refleksi pencerminan, rotasi perputaran, nanti dilatasi itu perkalian dengan faktor skala. Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Oke. Kita mulai dari translasi ya. Jadi translasi ini adalah pergeseran suatu bisa titik, bisa garis, bisa bangun pada koordinat kartesius dengan jarak dan arah tertentu. Jadi kalau kita mau rumuskan bentuk operasi untuk translasi dapat dinyatakan seperti ini. Jadi kalau ada sebuah titik A di mana koordinatnya X, Y, kita translasikan dengan translasi A, B, maka nanti hasil translasinya adalah X ditambah A, kemudian Y-nya ditambah dengan B. Jadi masing-masing ini adalah koordinat. Nah, X dengan A, Y-nya ditambah dengan B. Karena arti translasi ini kan menggeser, memindahkan suatu titik atau garis atau bangun. Kemana? Sesuai dengan arah yang diminta. Kalau dalam koordinat kartesius, untuk A ini adalah pergeseran perpindahan terhadap sumbu X-nya. Jadi kalau dia bernilai positif maka akan bergeser ke kanan. Kalau dia nanti bernilai negatif akan bergeser ke kiri. Kemudian untuk B ini terhadap sumbu Y. Kalau positif ke atas, negatif ke bawah. Jadi bisa kita menggunakan langsung rumus atau operasinya, bisa nanti menggunakan gambar ya. Sekarang kita lihat soalnya sebenarnya sudah ada yang di sana ya. Untuk soal nomor 1 ini, tapi nanti di sana kita akan langsung menggunakan operasi. Di sini sekedar Ibu mencontohkan bagaimana proses pergeseran suatu titik pada koordinat atau grafik ya, pada koordinat kartesius. Misalkan di sini ada sebuah titik 2,3. Artinya titik ini berada di sumbu X-nya pada 2, kemudian Y-nya 3. Maka kita akan hubungkan seperti ini. Nah, jadi posisi titik A itu ada di sini 2,3, X-nya 2 dan Y-nya 3. Kemudian dia akan digeser atau ditranslasikan dengan translasi 1,-2. Artinya karena di sini 1 ini positif, maka akan dia digeser ke kanan sejauh 1 satuan ya. Maka posisinya di sebelah sini ya. Kemudian karena dia negatif untuk bagian sumbu Y-nya, maka dia akan ke bawah. 1, 2. Maka posisi pergeserannya nanti adalah di sini. Ini adalah A aksen. Kita lihat berapa koordinatnya. Ini tadi nggak pas. Oke. Maka koordinatnya adalah 3,1 ya. X-nya berada di 3, Y-nya berada di 1. Jadi dia titik A tadi digeser, hasil pergeserannya adalah 3,1. Ini kalau kita menggunakan grafik atau gambar. Bagi yang mau langsung menggunakan operasi translasi, silakan dilihat ya, sudah ada rumusnya tadi. Maka A aksennya nanti tinggal kita tambahin ya. 2 akan kita tambah dengan 1. 2 ditambah 1, kemudian 3-nya ditambah dengan -2. 3 ditambah -2. Maka akan menghasilkan 2 tambah 1, 3. 3 ditambah -2 artinya 3 dikurang 2 ya. Plus kali min jadi min. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Maka hasil translasi koordinat titik A aksen tadi adalah 3,1. Kita lihat kalau menggunakan koordinat kartesius pun hasilnya sama ya. Jadi intinya kalau translasi tinggal kita tambah aja yang X dengan bagian X-nya, yang Y dengan Y ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut yang nomor 2. Kalau di nomor 1 koordinat titik A-nya sudah ada, translasinya sudah ada, yang diminta koordinat hasil pergeseran dari titik A. Sedangkan yang B sebaliknya, titik B-nya belum ada, translasinya sudah ada, hasil pergeserannya sudah ada. Kita tulis berdasarkan operasi yang tadi ya. B karena belum ada koordinatnya, boleh kita pakai X, Y. Ditranslasikan
dengan translasi 2,5. Maka nanti bayangannya hasil translasinya adalah X ditambah hasilnya sudah ada, maaf. Hasilnya tadi sudah ada 7, min 3. Ingat tadi aturannya ini tambah ini, X tambah 2 hasilnya harus 7. Maka Ibu akan tulis di sini. X ditambah 2 sama dengan 7. Maka kita akan ini sudah berbentuk persamaan linear satu variabel ya. Maka plus 2-nya tinggal pindah. Kalau plus pindah luas jadi min. Maka di sini X sama dengan 7 kurang 2. X sama dengan 5. Sudah kita dapatkan koordinat untuk titik X. Kemudian lanjut yang kedua. Y ditambah 5 sama dengan min 3. Kita tulis di sini. Y ditambah Y ditambah 5 sama dengan min 3. Plus 5-nya yang kita pindah karena kita mau mencari nilai Y. Maka konstanta silakan pindahkan ke ruas yang satunya. Maka di sini min 3 plus 5 kalau pindah ruas jadi min 5. Nah, min 3, min 5 karena tandanya sama, maka harus kita tambah. Berapa jadi nilai Y-nya? Negatif 8. Oke, kita sudah dapat nilai nilai Y. Maka jadi koordinat titik B-nya adalah X, Y tadi. Berapa X-nya? 5, min 8. Ini adalah koordinat titik B ya. Tinggal dibolak-balik aja. Tapi intinya tetap diingat. Ini tambah ini sama dengan ini. Itu saja yang diingat. Nanti tinggal dibolak-balik. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut yang ketiga. Kalau yang ketiga ini beda lagi. Ini tadi udah Ibu kadang tulis, nggak apa-apa ya. Kalau di nomor 3, titik P-nya sudah ada. Ditranslasikan oleh T, tapi belum diketahui translasinya berapa. Jadi Ibu pakai di sini A, B. Boleh pakai apapun sebenarnya ya. Menghasilkan titik P aksen itu 6,1. Maka tetap kita tulis operasinya kan seperti ini ya. Seperti di nomor 2 sekarang. Maka persamaan yang pertama, Ibu taruh sebelah sini biar cukup. Ini agak bawah aja. Oke. Maka di sini 5 ditambah A akan sama dengan 6. Maka kita akan dapat nilai A-nya berapa? Tinggal 6 dikurangi 5. A sama dengan 1. Lanjut yang bagian kedua di bagian Y. 4 ditambah B sama dengan 1. Maka B sama dengan 1 dikurangi 4. B-nya jadi berapa? Min 3. Setelah dapat A, dapat B, maka didapatlah translasinya A, B. Maka 1, min 3. Ini adalah translasi untuk titik P. Ya. Oke, bisa dipahami ya insya Allah. Kita lanjut yang terakhir. Kalau yang terakhir ini hampir sama dengan yang di nomor 1, cuman bedanya di sini dilakukan translasi sebanyak 2 kali. Jadi yang ingat di sini mau berapapun translasinya, mau berapa kali pun translasinya, nanti tinggal kita tambah, kita lanjutkan saja ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Titik A koordinatnya 2, min 3. Ditranslasikan, boleh tulisnya seperti ini juga sama maksudnya, translasi 2,2, artinya untuk X-nya nanti 2, untuk Y-nya 2. Oke, biar nggak bingung Ibu akan tulis 2,2. Maka akan menghasilkan, bagi yang sudah paham boleh langsung ditambah ya. 2 tambah 2 sama dengan 4, min 3 tambah 2 sama dengan min 1. Dilanjutkan lagi translasi 3, min 5. Maka hasil translasi yang kedua, yang ini yang kita tambah 4 tambah 3, 7. Min 1 ditambah min 5 itu min 6. Maka hasil translasi yang kedua adalah 7, min 6 ya. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami.
Nanti Ibu akan lampirkan latihan. Batas pengumpulannya di hari Senin depan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.